kalau nanti di 2045 itu rata-rata salary orang Indonesia itu nggak 15 juta atau 20 juta, then we might be failing to become the largest economy in the world. Artinya kan 2045 itu cuma 21 tahun dari sekarang. Milestone-nya itu juga harus kita kejar. Artinya adalah kita harus ratakan. Kalimantan juga harus dapat, Sulawesi harus dapat, Papua harus dapat, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat misalnya kota-kota yang where you can do business mana sih? Paling itu aja kan? 5 kota itu aja. Jakarta. Sedangkan kalau di US gitu, oke, gue mau misalnya katakanlah bisnis teknologi, I can go to California, ya kan, di sana ada Silicon Valley di situ. Kita akan dihadapkan pada moment of truth, bro, 2045. We fail 2045, we fail forever. Artinya apa? Lu bikin gue jantungan bro, Nggak. jangan ngomong gitu bro. Lo nggak serius? Gue harus ngomong apa adanya karena kalau nggak kayak gitu kita santai-santai aja nih, gitu kan? Jadi abis perjalanan lu nih dari Microsoft dan akhirnya lu decide, gua kayaknya sekarang udah saatnya mengeksplor apa yang udah gua achieve atau apa yang udah gua miliki secara expertise, experience, ya kan? Nah, lu mendecide untuk bangun Pijar. Can you tell me a little bit what is Pijar? Jadi Pijar tuh yayasan yang fokusnya itu untuk mengakselerasi mimpinya Indonesia buat jadi salah satu negara berpendapatan tinggi lah di 2045. Itu textbooknya kayak begitu. Okay. Tapi kalau gue pakai bahasa sederhana tuh gini. Jadi kalau kita lihat ya bro ya, Indonesia tuh kan nanti 2045 tuh kan bakal 100 tahun, ya kan? Dan pinginnya di 2045 tuh kita tuh jadi negara pendapatan tinggi. Maksudnya apa sih? Simpelnya gini lah. Kalau nanti di 2045 itu rata-rata salary orang Indonesia itu nggak 15 juta atau 20 juta, then we might be failing to become the largest economy in the world. Artinya kan 2045 itu cuma 21 tahun dari sekarang, gitu kan. Dan milestone-nya itu juga harus kita kejar gitu. Nah, artinya adalah harus ada satu gerakan atau satu entity yang akan benar-benar steady dari mulai sekarang sampai 21 tahun ke depan untuk benar-benar mengawal, menemenin Indonesia buat jadi negara maju tadi. Nah, caranya gimana pertanyaannya kan? Kalau dalam tesisnya kita gitu ya, 2045 itu akan ada dua isu yang bakal menentukan. Yang pertama adalah kita menyebutnya the future talent, jadi manusianya, jadi isu tentang gimana orang bisa dapat pendidikan yang benar, pekerjaan yang benar, dan kesehatan. Dan yang kedua adalah the future planet, gimana lingkungannya itu tetap terjaga, gimana caranya energi yang kita pakai itu clean, dan seterusnya. Jadi ada dua isu itu. Siapapun yang berhasil memecahkan masalah di dua isu itu, dia akan punya modal yang kuat buat jadi negara maju di 2045. Nah, menurut lo, negara mana yang bisa jadi acuan? Lo bilang negara ini udah berhasil memecahkan salah satu dari dua itu. banyak bro. Jadi kalau kita lihat ya, kita flashback dikit. Starting point-nya tuh mirip-mirip sebenarnya. Indonesia, Korea, Jepang, Singapura. Mirip-mirip kan? 1945, 1990, 50 lah. Sekitar segitu. Kita mulai dari titik yang mirip. Singapura lepas dari Malaysia. Kemudian Korea juga mulai menata. Jepang baru babak belur dari Perang Dunia. Mulainya sama semua. Tapi kita lihat, Jepang udah berapa dia income per kapitanya. Korea kita lihat, Singapura kita lihat. Jadi kalau kita lihat ke belakang, sebetulnya negara-negara itu berhasil dalam waktu ya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun itu memanfaatkan setiap tikungan yang ada gitu loh. Setiap zaman kan tikungannya masing-masing ya, beda-beda gitu kan. Nah, mereka tuh berhasil mengkapitalisasi itu sehingga we see what we see today. As Korea, as Singapore, as Japan. But bro, itu semua kan secara sizing people-nya nggak sebanyak Indonesia bro. Betul. It's a lot easier to handle. Betul. Artinya memang tantangannya besar bro. 21 years, we have 270 million people. There is multiple bigger number than just Singapore atau Jepang bahkan. Memang gue nggak bilang ini perjalanan yang mudah, ini perjalanannya sulit, berat. Let's talk about China, India, and Indonesia, because these are big population countries. What do you think of them? Cina dulu ya. China
kalau kita lihat growth-nya sangat luar biasa di tahun 2000-an ya. Bahkan Olimpiade Beijing di 2008 kemarin itu kan jadi semacam testimoni bahwa China is now the It's not a factory, joke. Yeah, it's is not a a joke. factory of the world. You see everything bro, bahkan sampai anduk, lu pakai anduk deh, lu lihat anduk lu made in China. Yeah. Lu lihat sendok Yeah. made in China, sendok bro. Yeah. Masa kita nggak bisa bikin sendok? Yeah, Why? Because China can make the cost so low that it makes sense to outsource to them in terms of production, Yes. ya kan? Betul. Kalau kita tarik mundur lagi, apa sih yang membuat itu terjadi? Jadi semua negara ini tuh mulainya selalu dari satu titik, yaitu adalah okay, we will do whatever you ask us to do. China, okay, Amerika lu mau manufacturing apa? Gua deh yang bikin. Harganya semurah pun gua mau ngerjain. Tapi yang lebih penting dari situ apa? They learn how to make TV, how to make airplane, how to make anduk, how to make sendok, how to make microwave. And now we see bahwa setelah beberapa puluh tahun mereka berhasil menjadi factory of the world, now they have their own first party brand. Okay. Mereka bisa bikin BYD. Karena dulu they make a component for American car, so they understand gitu kan. betul. They make BYD, they make Wuling dan seterusnya. Jadi menurut gua satu, China berhasil memanfaatkan satu tikungan di masa itu, yaitu apa? Negara maju, negara gede mau bikin di negaranya mahal dong. Wah, gue butuh nih produksi di negara yang murah. Opportunity kan? China positioning diri mereka. Oke deh, gue siap kerjain apa yang antum mau, apa yang lu mau, gue bikin deh. Apa sendok, apa microwave, gue bikin. Semurah-murah mungkin. Kualitas mungkin waktu awal-awal kurang, tapi lama-lama mereka pick up gitu kan. But more importantly adalah the accumulation of teknologi yang mereka pelajari. Kan ketika membuat itu kan berarti mereka melihat blueprint. Iya, betul. Mereka lihat desain. Yeah. They know how to make it. Oh, ternyata begini caranya. Now they can make it themselves. Yeah. Gitu. And that takes 50 years. Yeah. 30 to 50 years Yeah. at least. Hmm. Indonesia menurut lo 30 tahun ke belakang, anggaplah 20 tahun ke depan adalah kita punya roadmap di mau itu adalah golden start atau itu adalah entry levelnya Indonesia. Tapi 30 tahun yang lalu dari kacamata lo, what has Indonesia been doing dari kacamata progres ke arah situ? Yang jelas banyak progres yang positif. Itu harus di-highlight dulu. Maksudnya apa? Dari mulai orde baru ke orde reformasi itu keterbukaan. Keterbukaan itu intinya adalah informasi mengalir dengan sangat deras, baik positif maupun negatifnya ya. Tapi ketika informasi mengalir, artinya apa? Masyarakat kan belajar. Ketika masyarakat belajar, they get inspiration, then they build something on top of that information, ya kan? Itu penting. Mungkin orang mikir cuma informasi doang, apa sih pentingnya? Informasi penting sangat banget. penting banget. Penting banget. Kalau nggak ada informasi, lu nggak punya inspirasi, lu nggak bisa bikin apapun, ya kan? Akhirnya adalah dalam 20 tahun ke belakang, menurut gua tikungan yang berhasil kita monetisasi ya adalah tikungan yang kita sebut, gua nyebutnya adalah digital. Jadi kalau kita lihat ya, gua masih ingat banget waktu gua SMA, metrik untuk penetrasi internet tuh belum 70%. Sekarang udah hampir 100%, gitu kan. Artinya apa? Indonesia has done a good job in terms of memeratakan internet, akses, elektrifikasi dan segala macam. Karena menurut gua kita nggak bisa ngomong yang aneh-aneh kalau kita belum punya nomor satu, akses, ya kan? Tapi pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan lebih baik lagi? Pemerataan, ya kan? Dan menurut gua the idea of having capital move dan segala macam, I think is a good first start karena ekonomi Indonesia tidak bisa terkonsentrasinya di Jawa kan. Kebagian besar ekonomi Indonesia tuh di Jawa dan Sumatera dan Bali. Kan nggak bisa kayak gitu aja. Dominannya lebih ke situ. Dominan di situ. Kita harus ratakan. Kalimantan juga harus dapat, Sulawesi harus dapat, Papua harus dapat dan seterusnya. Dan kalau kita lihat misalnya di Indonesia, kota-kota yang where you can do business mana sih? Paling itu aja kan. 5 kota Jakarta, itu aja. Bandung, Surabaya, Medan, that's it gitu. Sedangkan kalau di US gitu, oke, gue mau misalnya katakanlah bisnis teknologi, I can go to California, ya kan, di sana ada ada Silicon Valley di situ. Terus gue mau bisnis misalnya entertainment, di situ ada Los Angeles, gitu kan. Gue mau bisnis penerbangan, di situ ada Washington State, ada Seattle, Boeing-nya dan seterusnya.
Nah, kita Oil perlu and ada gas, makin ada banyak itu. Texas. Ada Texas gitu kan. Nah, kita perlu lebih banyak itu, bro. We have to have a lot of business hubs. But business hub itu nggak akan terjadi overnight. Harus dimulai dari sekarang gitu. Dan menurut gua sih Morowali dengan nikelnya, kemudian Papua dengan kandungan alamnya. Menurut gua Indonesia itu kalau misalnya kita bisa memanfaatkan tikungan itu, yaitu adalah menyadari bahwa negara kita sangat kaya dan ketika kita berhasil mengolahnya di dalam negeri, I think it will be a very good overlapping. Kita Okay. akan overtaking a lot of position from other countries. Okay. Coming back to Pijar, how old is Pijar today? Kita masuk tahun ketiga sekarang. Okay, 3 years old. And in 3 years old, what has Pijar been doing? What has been Pijar's activity? Kita kan programnya 3 ya bro ya. Kita premisnya tadi ya, fokus pada future talent, future planet. Yang kita lakukan ada 3. Satu adalah pendidikan, yang kedua adalah entrepreneurship atau kewirausahaan sosial, dan yang ketiga itu advokasi kebijakan publik. Karena tesisnya gini, lu nggak bisa punya negara maju kalau satu orang lu itu nggak skill. Nah kita punya namanya future skill programnya itu. Nah yang kedua, Indonesia nggak bisa maju kalau lu nggak punya pengusaha-pengusaha baru yang muncul, ya kan? Dan yang punya empati. Dan punya empati, makanya gue Kesadaran nyebutnya lingkungan lah ya. kewirausahaan sosial, social entrepreneurship. Yeah. Kaya nggak buat dirinya sendiri, buat orang lain juga. Yeah. Tapi yang ketiga, kalau lu punya orang yang bagus, lu punya inovasi dan bisnis yang bagus, tapi iklim kebijakan dan aturan yang nggak mendukung, percuma juga. Makanya ada yang ketiga, yaitu adalah advokasi public policy, kita sebutnya the Global Future X gitu. Nah, kita 3 itu kegiatannya. Alhamdulillah dalam waktu 2 tahun terakhir, kalau kita lihat datanya kita udah punya sekitar 45.000 beneficiaries. Okay. Dari 3.300 something organisasi, dan itu cukup rapid growth karena kebanyakan organisasi yang lain, kita ada benchmark yang lain, ada organisasi yang sama-sama non profit dari beberapa tahun yang lalu, udah berapa dekade mereka baru sekitar 30 ribuan something kayak gitu. So we are proud in that way karena kita melakukannya dalam 2 tahun. Artinya apa? Balik ke pertanyaan lu tadi bahwa Indonesia nih tinggal 21 tahun, bisa nggak? Bisa, asal we know the way. Okay. Cara pikir kita nggak boleh kayak biasa. Cara Udah nggak pikir bisa kolot lah ya, udah nggak bisa. transformatif dan Jadi kalau gua umpamakan ya bro ya, ini tuh the next curve. Kita akan masuk the next curve. Artinya apa? Kalau lu lihat balapan gitu ya, apakah semua orang atlet pembalap yang menang itu mobilnya paling jago? Enggak. Apakah starting pole position? Enggak. Ada pembalap yang mobilnya biasa, motornya biasa, mulai dari posisi belakang, tapi bisa menang. Kenapa? Because they know bahwa kesempatan mereka cuma ketika tikungan itu. Karena ketika tikungan itu kan mobil pada melambat, motor pada melambat, hati-hati. Tapi tikungan itu soal keberanian kan. Kalau lu mau nikung, sebenarnya kan lu nikung dari sisi dalam kan, karena lebih pendek. Iya. Tapi lu harus berani. Nah, kita butuh keberanian itu. Tapi nggak cuma berani, lu harus koordinasi sama tim yang ada di pit Kalkulasinya juga stop, kuat, ya kan? Pit stop kan juga ngasih tahu lu, slip, jangan slip, tahan, jangan tahan, gitu kan? Sama, kita harus bisa, kita cuma punya waktu 21 tahun. I think from now to the next 21 years terlalu kecil ketika kita hanya berpikir diri kita sendiri. We have to unite as a nation. Okay. Can you elaborate secara aktivitas what does Pijar do and how can this channel, this discussion can attract whether the right organization, the right people who wants to join in? Ya. Kalau yang pendidikan ya, yang pendidikan itu kita cara operasinya gimana sih? Yang kita lihat adalah adanya talent gap. Jadi apa yang diajarkan di sekolah, di kampus itu beda banget bro sama yang lu temuin di dunia nyata. Itu udah tau lah kita. So yang kita lakukan di Pijar dengan Future Skill adalah kita meminta para corporate untuk bisa mengajar di platformnya kita. Terus kemudian meminta karyawan mereka untuk mentoring di platformnya kita. Dan dengan Kampus Merdeka Merdeka Belajar artinya course kita ini adalah course yang direkognisi. Jadi bisa dapat SKS. Oke. Gitu. Itu yang pertama. Dan alhamdulillah kita udah punya sekitar 88 mitra lebih, corporate semua itu. Kayak gitu, dari mulai big corporation, FMCG, multinational, tech company, ada semua. Itu yang kita lakukan di Future Skill. Untuk meningkatkan entrepreneurship, yang kita lakukan adalah ya berarti kita harus mengidentifikasi siapa nih
yang going to be the next Nadiem Makarimnya, siapa yang going to be the next big entrepreneur-nya, kayak gitu. Kita bantu intervensinya dengan satu, kasih mereka akses ke mentor, kasih mereka akses ke pasar, dan kasih mereka akses ke permodalan. Ini definisi ini sama kayak startup dong. Bisa jadi Jadi startup. orang bisa jadi pitching ke lu atau gimana? Enggak, kita lebih Atau menghubungkan. dari yang lu punya people that are in your education field yang dikasih kesempatan, atau there is an open platform. Open. Oke. Open. Jadi ketiganya itu jalannya paralel, bro. Oke. Jadi bukan berarti harus nunggu ini dulu baru kita ngomong entrepreneur. Enggak. Jadi paralel. Education jalan, entrepreneurship jalan. Kayak Oke, gitu. oke. Baru yang ketiga adalah Global Future X. Oh, yang tadi yang yang entrepreneurship itu namanya Lestari, Future Lestari. Nah, yang ketiga itu Global Future X, di mana lu punya orang yang bagus, terus kemudian lu punya inovasinya bagus, tapi kebijakan harus suportif dong, kayak gitu kan. Nah, yang kita lakukan adalah kita advokasi di level pemerintah pusat dan juga daerah. Kenapa kok ada daerah di situ? Karena ujung-ujungnya pemerintah pusat tuh bikin aturan makronya, daerah itu kan yang eksekusi. Jadi aturan daerah juga harus ada. Nah, yang kita lakukan adalah di pusat kita bikin fellowship program. Jadi kita duduk bareng sama pemanggil kebijakan, kita duduk bareng sama corporate, sama think tank, sama organisasi kemasyarakatan, sama kampus. Intinya kita agree, guys. Yuk duduk bareng 5 hari ya. Terus kita agree something, misalnya transisi energi. Kita agree on several key issues. Keluar dari ruangan ini, yuk kita mainnya bareng gitu. Itu yang kita lakukan. Okay. Lalu kemudian di level daerah yang kita lakukan apa? Di daerah ini kan energi anak mudanya banyak, bro. Anak muda ini ada nggak ada pemerintah tuh mereka bergerak, bro. Tapi tanpa pemerintah, gerakan mereka itu akan jadi gerakan yang muncul dan tenggelam. Yes. Nah, kita sambungin nih antara anak muda yang punya ide cemerlang gabung sama pemerintah di daerah masing-masing. Tujuannya apa? Biar mereka jadi satu task force. Yes. Ada gerakan bersih-bersih sungai. Pemerintahnya kan juga punya interest di situ. Kenapa nggak gabung aja? Nah, Pijar itu mengkatalisasi biar anak-anak muda ini bergabunglah dengan pemerintahan di daerah masing-masing. Jadi ada kontribusinya nyata langsung. Oke. Gitu. Nah, orang kalau mau masuk ke organisasi atau menjadi bagian dari Pijar, caranya gimana? Nah, itu kita menerima banyak banget pertanyaan itu, bro. Dan kita juga belajar over the last 2 years bahwa ternyata ada syaratnya memang untuk berkontribusi. Kalau yang tadi ya, program Future Skill, either lu mau jadi studentnya berarti lu harus mahasiswa. Waduh, kalau saya udah nggak mahasiswa gimana, mas? Ya nggak bisa gitu kan. Okay. Jadi pengajarnya, lu nggak bisa asal jadi pengajar. Lu harus dikirim sama perusahaan lu. Wah, kalau perusahaan saya belum, gimana mas? Oh ya nggak bisa. Di entrepreneurship mau jadi mentor berarti kan lu harus pengusaha sukses. Akses ke modal berarti lu kan harus either venture capital atau bank gitu kan. Nah, berarti ada syaratnya lagi. Terus kemudian di yang tadi advokasi kebijakan Global Future X, artinya kan kalau lu bukan pengambil kebijakan pemerintah atau apapun lu nggak bisa gitu kan. Wah, padahal banyak banget yang nanya ke kita dari pertanyaan lu itu, gimana nih gue bagus banget misinya Pijar dan gue pengen terlibat di situ. Akhirnya kita sekarang punya program keempat yang kita sebut dengan The Futurist Hub. Jadi intinya gini, yang kita analisis adalah kayak Bro Nil lah, lu punya gerakan lu sendiri, ya kan? Bro Taufan teman kita punya rumah milenial, semua punya gerakannya, ada tanpa ada Pijar. Tapi mereka butuh support dong. Ya udah, kita ambil posisi adalah gimana cara lu bisa join Pijar? Ya sudah, apapun gerakan lu kita akan support. Dengan apa? A, supportnya adalah dengan misalnya lu mau bikin acara, lu butuh tempat. Kita bisa support dari sisi tempat. Kedua, lu butuh bikin acara atau mentorship, lu butuh mentor, lu butuh network. Kita network udah kita databasing banyak banget, jadi kita bisa konekin. Misalnya butuh pembicara atau apa, kita cariin. Yang ketiga, mau bikin podcast kayak begini, kita punya studio beberapa kayak gitu. Jadi kita bisa istilahnya persilahkan teman-teman yang suka bikin konten untuk bikin konten tempatnya kita. Keempat adalah lu punya ide yang luar biasa, cemerlang, tapi lu kan nggak punya duit kadang-kadang, nggak punya capital. Ya Pijar mungkin tidak akan chip in capital, tapi kita tahu, oh kalau ide lu ini tentang misalnya disabilitas gitu, kayaknya organisasi ini lagi nyariin. Ya udah, kita bikinin dinner, fundraising dinner dan segala macam. Intinya apa? Intinya adalah
apapun gerakan yang lu punya, selama itu berhubungan sama future planet dan future talent, kita support. Okay, Gitu. that's very interesting. Yeah. Very, very, very interesting. What is your final message, bro, to Untuk- all the audience? Audiens yang mana dulu nih? To all our audience. Oke. Mungkin gini, kalau aku bayanginnya Bro Neil gitu ya, audiensnya masih canggih-canggih, sophisticated and forward thinking gitu ya. Jadi menurut gue mungkin gini, di Indonesia ini kita akan dihadapkan pada moment of truth bro, 2045. We fail 2045, we fail forever. Artinya apa? Lu bikin gue jantungan, bro. Nggak. Jangan ngomong gitu, bro. Lo nggak serius? Gue harus ngomong apa adanya karena kalau nggak kayak gitu kita santai-santai aja nih, gitu kan? Jadi buat teman-teman yang lagi nonton podcastnya Bro Neil gitu ya, artinya adalah it's time for you to act, it's time for you to do something for this nation dengan apapun yang lu bisa. Dan ketika lu butuh support apapun itu, you can go to Pijar, Yes. gitu. Makanya hadir Big Thinkers untuk ngundang orang-orang hebat kayak lu, bro. Enggak lah, kita nggak hebat. Biar enggak, bukan orangnya nggak hebat, tapi tujuannya hebat. Insya Allah. Itu yang penting. Orang nggak perlu hebat, yang penting tujuannya aja. Ya. Siap. Gila, mantap nih. Okay. See you guys till the next episode.